pasukan perdamaian itu tidak boleh diserang. Saya yakin negara, termasuk bangsa Indonesia, termasuk saya, tidak rela kalau prajurit kita mendapat serangan yang seharusnya dia tidak harus diserang. Ini merupakan kejahatan perang. Pihak TNI sendiri harus meminta pertanggungjawaban pihak yang menewaskan pasukan perdamaian. Ini tiba-tiba Trump karena dipengaruhi oleh Israel, ini murni adalah pengaruh dari Israel. Kalau dengan peristiwa yang kemarin mengatakan bahwa tembakan itu ditujukan ke Hizbullah, menurut saya hal yang sangat tidak mungkin. Israel nyerang base camp kita kan udah berapa kali coba. Terus apa iya itu tidak terarah? Nggak nyangka aja sih Mbak, kayak mimpi, nggak percaya aja, sampai nggak percaya Mbak seperti itu. Apalagi ibu saya kehilangan anaknya, anak laki-laki. Kabar duka datang dari Lebanon. 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai tentara perdamaian gugur di tengah perang Israel dan Hizbullah. Sementara itu di tengah gejolak perang di Timur Tengah, ancaman krisis melanda sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Lantas bagaimana nasib negeri ini jika perang terus berlanjut? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas tewasnya anak bangsa di tengah misi perdamaian? Bersama saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Tiga prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas misi kemanusiaan di Lebanon. Praka Farizal Ramadan, seorang prajurit TNI yang gugur pada Minggu 29 Maret 2026 ketika serangan artileri menghantam pos penjagaan Unifil kontingen Indonesia yang berada di Akhdid Al-Qusyar di Lebanon Selatan. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan yang gugur setelah ledakan menghantam konvoi logistik Unifil di dekat Bani Hayyan, Lebanon Selatan pada Senin 30 Maret 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono meminta Unifil menginvestigasi penuh insiden ini. Minta investigasi penuh dari Unifil untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini. Dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Juru bicara PBB Stephen Dujarric menyebut serangan terhadap pasukan penjagaan perdamaian adalah kejahatan perang. Attacks on peacekeepers, as we've been saying quite a bit, is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701 and may amount to war crimes. They will need to be accountability. Indonesia memegang peranan yang sangat vital dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dengan mengirimkan prajurit sebanyak 756 personel TNI. Area penggerahan pasukan UNIFIL mencakup wilayah yang secara geopolitik sangat panas, yakni di perbatasan Lebanon dan Israel. Kita berbicara mengenai perang Teluk yang semakin meluas begitu. Bahkan mirisnya diduga ini Israel telah membom pasukan perdamaian di Lebanon hingga menewaskan 3 anak bangsa Indonesia. Kalau misalkan sudut pandang dari hukumnya ini seperti apa, Pak? Yang kita harus pahami bahwa pasukan kita itu kan masuk dalam kontingen yang disebut sebagai UNIFIL. UNIFIL ini tugasnya adalah
menjaga gencatan senjata antara pihak Israel, IDF, dengan pihak Lebanon, tapi yang sebenarnya ini adalah Hezbollah. Hezbollahnya. Dan itu sudah ada mandat yang diberikan melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama adalah, kalau kita bicara serangan itu dari mana, ini perlu diinvestigasi. Dan saya mendengar dari PBB, mereka akan melakukan investigasi ini. Mungkin UNIFIL yang akan melakukan investigasi untuk menemukan siapa sebenarnya yang melakukan serangan ini. Apa motifnya? Ya, apakah ini ada niat atau suatu collateral damage? Karena harusnya pasukan perdamaian itu tidak boleh diserang. Ya, baik itu oleh Israel mungkin, atau misalnya Hezbollah. Sekarang tergantung dari PBB, apakah dia akan tetap mempertahankan keberadaan dari UNIFIL di Lebanon, perbatasan itu, atau memang sudah harus ditarik. Karena apa? Sekarang ini Israel kan melakukan serangan-serangan ke Lebanon, ya kan, ke Hezbollah terutama. Dan ini artinya apa? Israel sudah tidak mematuhi gencatan senjata terhadap 3 orang yang gugur. Ini tentu harus dilakukan tadi investigasi, lalu kemudian harus diketahui siapa yang bertanggung jawab, lalu kemudian kalau ada kerugian untuk para prajurit kita ini dan keluarganya, itu harus dikompensasi. Nah, dalam konteks hukum internasional, yang melakukan bukan pemerintah Indonesia, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB-nya, ya? PBB, karena dia merupakan entitas subjek hukum internasional yang bisa mengajukan klaim, bisa menuntut kepada siapapun pihak yang bertanggung jawab. Tapi bagi Indonesia juga ini refleksi agar kita hati-hati mengirim pasukan ke ISF, International Stabilization Force, yang berada di bawah BOP. Karena ISF ini berbeda dengan pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian aja bisa diserang oleh Israel. Sementara kalau misalnya pasukan kita kirim ke ISF dan itu mandatnya adalah berhadapan dengan Hamas untuk melakukan pelucutan senjata, Hamas bukannya tidak mungkin akan menyerang pasukan kita. Itu bukan pasukan perdamaian menurut saya. Belum lagi dari Israel, kalau mereka melihat ternyata tentara kita bagus dalam hubungan teritorialnya dengan masyarakat di Gaza, itu dianggap sebagai, wah kamu mulai berpihak, kemudian kita diserang. Itu kan bahaya. Kejadian di Lebanon ini, UNIFIL ini, harusnya menjadi pertimbangan yang sangat kuat bagi pemerintah. Apakah kita akan mengirim atau tidak mengirim pasukan yang kita janjikan 8.000 orang pada waktu pertemuan pertama BOP di Washington DC. Karena di belakang BOP ini ada Israel dan mempengaruhi Trump di dalam membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan masalah Iran, masalah Gaza. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan kalau perlu kita ya keluar dari BOP. Kita berbicara ada 2 kemungkinan. Oke, yang kemungkinan pertama, seandainya memang Israel terbukti dengan sengaja menyerang pasukan UNIFIL di Lebanon, lantas langkah yang harusnya diambil oleh PBB ini apa? Kalau misalnya sudah ketahuan siapa pelakunya, ini merupakan kejahatan perang. Karena apa? Misi perdamaian itu tidak boleh diserang. Walaupun mereka tentara juga, ya, orang-orang yang ada di dalam peacekeeping operation ini, tapi senjata mereka bukan senjata untuk melawan musuh. Ya, senjata mereka sangat terbatas, oleh karena itu harus mendapat perlindungan. Dan sekali lagi, ini merupakan kejahatan perang, dan kejahatan perang itu bagian dari kejahatan internasional. Siapapun yang bertanggung jawab, itu harus dibawa ke lembaga peradilan. Memang mungkin tidak bisa sekarang, karena sekarang kita tahu perang masih berkecamuk. Biasanya setelah perang selesai, barulah dilakukan proses hukum itu. Tapi ini jangan pernah dilupakan, dan pemerintah Indonesia harus mencatat ini dan harus terus mendorong kepada PBB, karena saya yakin negara, termasuk bangsa Indonesia, termasuk saya, tidak rela kalau prajurit kita
mendapat serangan yang seharusnya dia tidak harus diserang. Banyak narasi yang sempat yang saya baca begitu ya. Ini masyarakat sudah mulai apatis bisa dibilang seperti itu dengan PBB, mengingat PBB diam saja pada saat Israel dan Amerika menyerang Palestina gitu kan. Dan belum lagi ini Iran, Lebanon. Apakah dengan adanya penyerangan pasukan UNIFIL di Lebanon ini PBB bisa dikatakan gagal untuk melindungi pasukannya sendiri? Dalam konteks PBB ini kan banyak organnya ya. Ada Dewan Keamanan, ada Majelis Umum, bahkan ada Kesekjenan, Sekretariat Jenderal, ada Mahkamah Internasional. Kalau yang sekarang ini kan sebenarnya sudah ada mandat yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan untuk membentuk UNIFIL, dan itu kemudian komando ada di Sekjen, dan Sekjen nanti menurunkan komando itu ke Panglima yang ada di sana. Nah, dalam konteks seperti ini, maka kalau ada tuntutan untuk transparan, investigasinya, lalu kemudian ada orang yang harus diadili, dan kemudian juga ada ganti rugi, itu harus dilakukan oleh Sekretariat Jenderal PBB. Jadi, kalau menurut saya, kita tidak perlu apatis. Ya. Yang penting adalah pemerintah terus mengawal agar PBB menjalankan tahapan-tahapan dan fungsinya. Adanya kejadian seperti ini nantinya akankah pasukan UNIFIL di Lebanon ini akan ditarik? Menurut saya sih sudah waktunya harus ditarik ya. Karena gencatan senjata sudah dilanggar oleh Israel perang melawan Iran. Bahkan kalau perlu Indonesia, kita bicara ke Sekjen PBB untuk segera mengakhiri misi UNIFIL di Lebanon. Dampaknya ke depan Pak, jika PBB benar-benar melakukan penarikan tentara UNIFIL-nya dari Lebanon, seperti apa? Yang pasti kan sudah tidak ada gencatan senjata. Yang pasti ya akan terjadi perang di situ. Tidak ada perdamaian berarti kan, sampai kita tahu siapa yang menang, siapa yang kalah, kira-kira seperti itu. Nah, tentu ini semua akan bergantung apakah perang yang terjadi sekarang ini akan dimenangkan oleh Iran atau dimenangkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Karena kalau misalnya Iran menyerah, ya mungkin Lebanon ini, Hezbollah ini juga bisa diselesaikan oleh Israel, gitu ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ya mungkin Amerika Serikat akan mundur dan Israel pun juga akan mundur. Untuk perang antara Israel, Amerika dengan Iran dan juga Lebanon, ini apakah akan selesai dalam jangka waktu dekat atau justru masih panjang? Ini semua bergantung pada 3 hal. Pertama adalah bagaimana stamina, amunisi yang dimiliki oleh negara-negara yang berperang. Kalau misalnya Iran masih terus bisa menangkal serangan-serangan Amerika Serikat dan Israel, bahkan dia terus melakukan serangan ke Israel, ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di negara-negara Teluk, termasuk juga ke kapal induk Amerika Serikat, maka ini bisa panjang. Kalau Amerika Serikat itu amunisinya bergantung dari pangkalan-pangkalan yang ada di negara Teluk atau di kapal-kapal induk. Demikian juga dengan Israel. Israel amunisinya seperti apa? Kalau misalnya masih kuat ya, mungkin dia akan terus menyerang Iran. Yang kedua, tergantung dari bagaimana reaksi publik di negara masing-masing. Kita tahu kemarin Amerika Serikat sudah ada demo besar-besaran 8 juta. Ya, 9 ya. juta. Perang ke Iran dianggap sebagai ilegal. Ujungnya adalah Kongres akan melakukan impeachment terhadap Trump. Kalau itu terjadi, ya bisa segera berakhir. Ya. Sementara kalau di Iran, justru serangan terhadap pemimpin-pemimpin Iran, termasuk Ali Khamenei, Supreme Leader, dan lain sebagainya, itu justru membuat rakyat Iran, otoritas Iran semakin menggelora, ya, untuk dia bisa menangkal serangan-serangan dari Amerika Serikat. Kalau Israel itu justru oposisinya yang biasanya bertentangan dengan pemerintah, mereka mengatakan bahwa karena ini melawan musuh yang sama, jadi kita harus bersatu. Ya. Nah, yang terakhir, apakah akan diikuti oleh banyak negara? Sekarang ini kita tahu, Amerika Serikat terkait dengan Selat Hormuz saja, dia sebenarnya mengajak banyak negara. Iya, betul. Ya kan? Negara-negara Eropa, Korea Selatan, Jepang. Tapi mereka semua pada menolak. Kemudian kita tahu bahwa di belakang Iran, itu ada Rusia, ada Cina. Ya, mungkin akan panjang, apalagi
kalau pasukan darat Amerika Serikat akan turun dan kemudian akan ke Iran. Ini akan panjang sekali nih. Beberapa waktu lalu, Iran sempat menyerang kilang minyak Israel yang kita ketahui 50 hingga 60% kuota minyak di Israel itu ada di Haifa gitu. Yeah. Dan akhirnya Iran juga sempat mengancam akan menyerang juga gitu beberapa fasilitas-fasilitas lainnya gitu jika Israel terus menyerang fasilitas umum yang ada di Iran. Nah ini untuk prosedur dan untuk pelanggaran hukumnya ini bagaimana Pak? Kalau misalnya di dalam suatu perang, itu ada aturan. Dan aturannya adalah yang bisa diserang adalah tentu prajuritnya, kombatan, atau instalasi-instalasi militer. Kalau misalnya warga biasa, warga sipil nggak boleh. Kalau kemudian juga situs-situs bersejarah, itu juga nggak boleh. Demikian juga dengan situs-situs sipil, seperti rumah sakit, fasilitas-fasilitas sekolah mungkin? Listrik, ya sekolah, itu nggak boleh. Nah, tapi kan dalam perang yang sekarang ini terjadi, itu ternyata dari pihak Israel, bahkan Amerika Serikat yang sekolah perempuan itu diserang. Ini yang membuat kemarahan dari pihak Iran. Inilah makanya pentingnya bahwa perang ini harusnya fokus pada yang berkaitan dengan militer. Jadi tidak bisa sembarangan melakukan penyerangan. Apalagi ibu saya kehilangan anaknya, anak laki-laki. Yang jarang ditemui Mbak, setahun sekali belum tentu ketemu anaknya itu, adik saya itu. Sangat-sangat terpukul, sangat-sangat kehilangan. Tugas di Lebanon itu kan memang hanya setahun ya Mbak ya. Jadi berangkatnya itu bulan April tahun lalu 2025. Kemudian bulan April ini sudah selesai masa tugas Mbak. Ya. Jadi Mei itu sudah balik, harusnya udah balik. Udah dikirimin gelombang-gelombangnya, gelombang 1 siapa yang akan pulang, gelombang 2 siapa. Jadi udah prepare gitu Mbak nanti, karena ini memang sudah mau akhir masa tugasnya gitu. Adik saya itu kan memang ini ya Mbak, kayak memang mungkin jiwanya ya suka tantangan ya Mbak. Jadi dulu kan awalnya ke Papua Mbak, ke Papua setahun, kemudian pulang terus ikut seleksi di Lebanon. Jadi memang keinginan sendiri. Dari awal udah pengen ke sana, minta doanya agar bisa ikut berangkat ke Lebanon seperti itu. Nah, sekitar 300 itu. Nah, adik saya tuh nggak mau dipulangkan Mbak, minta doanya pokoknya intinya semoga aku nggak dipulangkan. Kalau setahu saya sih memang itu ada seleksi yang sangat ketat ya Mbak, seleksi dari segi akademik, mungkin dari bahasa asing, mungkin secara fisik ya Mbak, fisikal itu juga dites sangat ketat sekali Mbak seleksinya itu. Awalnya itu kalau saya itu ditelepon istrinya Mbak, pagi-pagi sekitar 5:30 itu ditelepon. Saya juga kaget, kok tumben pagi-pagi telepon, ada apa? Istrinya udah nangis-nangis Mbak, tapi nggak bisa ngomong ya Mbak. Yang menjelaskan itu temannya, HP-nya diambil temannya terus dijelaskan ke saya. Terus saya juga bingung menyampaikan ke keluarga, ke orang tua saya seperti apa. Nggak nyangka aja sih Mbak, kayak mimpi, nggak percaya aja, sampai saya tuh nggak percaya Mbak seperti itu. Apalagi ibu saya kehilangan anaknya, anak laki-laki. Yang
jarang ditemui Mbak, setahun sekali belum tentu ketemu anaknya itu, adik saya itu. Sangat-sangat terpukul, sangat-sangat kehilangan. Setiap hari Mbak, apalagi dengan bapak ibu saya tuh hampir setiap hari selalu video call. Terakhir itu habis maghrib minggu malam itu habis maghrib telepon bapak saya. Tapi karena posisi sinyalnya jelek, hanya sebentar. Itu udah habis itu nggak ada kabar lagi Mbak sampai dengar kabar paginya itu. Kalau itu pastinya belum tahu ya Mbak, belum tahu pastinya. Kami juga selalu nunggu info. Ya kami berdoa, kami mohon supaya bisa disegerakan. Jangan sampai lama-lama, kalau bisa minggu ini sudah sampai, seperti itu sih harapannya. Berani berbuat tapi memang nggak berani bertanggung jawab, lepas tangan ya Mbak. Itu kan memang perbuatan jahat mereka. Walaupun itu istilahnya nggak sengaja, tapi kan memang itu mereka itu kan pelakunya. Ya sebenarnya saya nggak setuju, maksudnya anaknya baru umur 2 tahun besok Mei Mbak. Besok Mei baru 2 tahun, sekitar 2 tahun iya. Alhamdulillah saat ini ya meskipun masih mungkin kondisinya masih lemas, tapi sudah bisa diajak komunikasi, ngobrol, sudah sedikit-sedikit sudah bisa gitu. Jadi nggak seperti yang awalnya itu kan sempat diinfus karena kalau makan muntah, tapi kalau sekarang ya alhamdulillah sudah sedikit-sedikit sudah mulai legowo lah Mbak, istilahnya seperti itu. Saat ini ya kami sudah ikhlas, mungkin memang sudah takdirnya dari Allah untuk adik saya. Mungkin memang adik saya hanya diberi umur sekian, tapi mungkin dengan cara seperti itu jalan dari Allah Mbak, jalan dari Allah. Ibu, kalau misalkan kita berbicara mengenai tentara perdamaian UNIFIL diserang, diduga ini Israel yang menyerang. Mungkin masih banyak yang belum paham Bu, untuk tentara perdamaian UNIFIL ini sebenarnya apa sih Bu? Apakah gabungan dari beberapa negara atau hanya Indonesia saja yang mengirim atau bagaimana Bu? Kalau Indonesia sendiri itu mulai gabung November 2006 sebagai pasukan perdamaian yang kita sepakati diberi nama pasukan Garuda. Itu jumlahnya antara 700 sampai 1000 prajurit kita. Dalam hal ini memang keberadaan kita pasukan Garuda ini di UNIFIL ini adalah untuk pasukan perdamaian. Jadi tidak ikut serta di dalam proses perang dan tidak melucuti senjata juga, karena memang dikirim ke sana bukan untuk ikut membantu pihak-pihak yang terlibat perang. Adanya dugaan Israel sengaja Bu menyerang rombongan dari tentara UNIFIL yang notabene ternyata yang diserang itu adalah kendaraan ataupun ran dari negara Indonesia. Nah ini kalau dari sudut pandang Ibu, apakah memang Israel mencari gara-gara dengan Indonesia atau kenapa Bu alasannya Bu dari diduga nih si Bu Pak? Itu probabilitasnya bisa bahwa Israel memang mau mencari gara-gara lah, katakan demikian, atau memang itu tidak semata-mata ditujukan kepada Indonesia, itu bisa saja. Kebetulan yang gugur itu dari Indonesia. Ada kurang lebih itu 4 orang. Oleh karenanya dalam hal ini kita juga harus menginvestigasi sebenarnya apa yang menyebabkan Israel itu melakukan hal itu. Itu kan pelanggaran hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan 1701 tahun 2006 PBB. Betul-betul ini harus ada investigasi dan pihak TNI sendiri itu harus meminta pertanggungjawaban dari pihak yang menyerang tersebut sehingga menewaskan pasukan perdamaian. Ke depan nanti ini harus ada evaluasi Mbak, keberadaan UNIFIL di sana. Situasi sekarang kan
tidak biasa. Dari sudut intelijen juga harus dilihat. Kita harus mempelajari geopolitik yang ada di perang Amerika, Israel, dan Iran ini. Apa sebenarnya yang tengah terjadi? Trump itu pada pemerintahan yang di awal kan itu sangat isolasionis. Tidak mau perang, tidak mau cawe-cawe perang. Ini tiba-tiba Trump karena dipengaruhi oleh Israel, ini murni adalah pengaruh dari Israel. Sudah bukan lagi perang yang namanya perang politik ya, perang antar kekuatan negara. Tapi ini banyak juga, bahkan sekian persen itu lebih kepada kebutuhan ekonomi. Sekarang kan yang dilakukan oleh Iran penutupan Selat Hormuz, itu semua orang pusing karena tidak bisa lewat selat tersebut kecuali berteman dengan Iran. Iran juga kecolongan bahwa dia mungkin melihat bahwa selama ini Trump fine karena isolasionis, tiba-tiba menyerang bersama Israel. Ini perang intelijen juga, Mbak. Jadi memang harus lebih cerdas dalam melihat kondisi yang berkembang, termasuk serangan Israel kepada wilayah UNIFIL itu. Yang diduga kesengajaan begitu Israel terhadap prajurit perdamaian UNIFIL Indonesia khususnya, ini ada narasi agar Indonesia mengurungkan niatnya untuk mengirimkan 8.000 pasukan ke wilayah Gaza. Saya dari awal sebelum ada peristiwa Israel menyerang itu saya adalah orang yang tidak setuju ada pengiriman tersebut. Karena ini kan resikonya sangat tinggi ya. Karena ini tidak main-main perang ini, oleh karenanya kalau harus mengurungkan dulu niatnya sampai keadaan menjadi lebih baik, itu saya sangat setuju sekali. Ini kan perang Amerika, Israel, Iran, Palestina, ini masih terus berlanjut begitu ya Bu. Lantas menurut Ibu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas, entah itu stabilitas keamanan ataupun politik serta ekonomi bangsa kita Bu? Kita ini kan sudah ada satu kesepakatan bahwa kita menganut politik bebas aktif. Jadi kita jangan juga kehilangan marwah politik bebas aktif tersebut. Politik bebas aktif itu kan bukan berarti kita nggak boleh ngapa-ngapain ya. Tapi kita juga harus berperan serta untuk perdamaian dunia. Ya, tetapi kan kita juga harus mengukur diri sejauh mana kita mampu dan bisa sebagai pendamai. Apakah keberadaan kita itu diakui oleh negara yang tengah berseteru, tengah berperang? Jangan sampai kita melakukan hal yang percuma begitu. Ini kan perang masih terus bergejolak begitu Bu. Iran ini dan juga Hizbullah, Lebanon berhasil menyerang kilang minyak di Haifa, di mana 50 hingga 60% untuk kebutuhan Israel ini adanya di sana gitu Bu. Pergerakan selanjutnya ini Israel akan seperti apa Bu untuk eskalasi ke depannya nanti? Dengan adanya Haifa ini terbakar, menurut saya Israel ini akan mereduksi serangan tapi tidak sampai gencatan senjata. Karena kalau gencatan senjata itu butuh kesepakatan kedua belah pihak. Gitu, tidak bisa sendiri melakukan hal itu. Kalau dengan peristiwa yang kemarin mengatakan bahwa tembakan itu ditujukan ke Hizbullah, dari pribadi saya yang pernah tugas di sana, itu hal yang menurut saya hal yang sangat tidak mungkin.
Pak Muhtar Effendi, sebelumnya saya ingin mengulas masa dinas Bapak waktu pas di Lebanon. Boleh diceritakan waktu itu tahun berapa dan pangkatnya apa Pak pada saat itu Pak? Saya pernah bertugas di Lebanon itu tahun 2010-2011. Artinya dalam durasi setahun kita di sana masuk ke dalam kontingen Garuda 23E yang kebetulan memang markas kontingen Indonesia itu di Atsid Al-Qushair, lokasi terjadinya atau gugurnya anggota TNI yang berita hangat ini ya. Memang kontingen Indonesia itu dideploynya di sana. Kalau lihat dari peta itu hanya kurang lebih 30 menit ya ke perbatasan. Cukup dekat ya Pak ya? Cukup dekat, karena perbatasan itu kan memanjang tuh. Batalion atau kontingen kita ini kan dibagi per kompi ya. Nanti ada beberapa kompi yang di sana, kemudian ada pos-pos yang ditempati oleh kompi masing-masing. Pada saat Pak Muhtar bertugas di sana, untuk kondisinya apakah memang cukup genting atau bagaimana untuk pada saat itu penjagaan di sana? Awalnya Atsid Al-Qushair itu kan bukan wilayah kita. Itu wilayah dari kontingen Prancis. Kemudian karena ada clash antara penduduk Lebanon dengan kontingen Prancis, sehingga itu diserahkan ke kita. Wilayah itu ada 3 wilayah di sana. Dan kondisinya memang dibilang kondusif juga tidak terlalu kondusif, dibilang tidak kondusif juga tidak ada letupan-letupan yang berarti yang mengganggu stabilitas keamanan di sana. Alhamdulillah waktu kita di sana semua itu bisa terkendali lah, karena pendekatan kita terhadap masyarakat Lebanon. Kita di Lebanon ini kan sebagai wasit perang kan. Ya. Artinya kalau wasit itu kan tidak boleh menghadap ke satu pihak ya, menghadapnya ke tempat yang netral. Gitu. Maka di Lebanon itu dari segi posisi kita menghadap kemana juga harus benar-benar diperhatikan. Kemudian hal-hal yang dianggap tabu oleh Lebanon juga harus benar-benar dijunjung lah. Gitu. Kita ketahui Israel ini memang menyerangnya sebenarnya Hizbullah, bukan Lebanonnya. Di Atsid Al-Qushair ini apakah memang salah satu bagian ataupun markas dari Hizbullah? Lebanon Selatan ya, Atsid Al-Qushair itu kan masuknya ke Lebanon Selatan ya. Memang Lebanon Selatan itu terkenal dengan kekuatan Hizbullah yang melebihi di wilayah lain gitu ya. Pusat pengendalian kita kan di Atsid Al-Qushair. Nah ini Atsid Al-Qushair itu posisi yang sangat strategis, ke Tolin dekat, ke Aswan dekat, ke Kabrika dekat. 3 wilayah ini yang disinyalir menjadi pusat komandonya Hizbullah. Nah kalau dengan peristiwa yang kemarin mengatakan bahwa tembakan itu ditujukan ke Hizbullah, dari pribadi saya yang pernah tugas di sana, itu hal yang menurut saya hal yang sangat tidak mungkin. Karena kenapa Pak? Base camp kita dengan 3 wilayah yang disinyalir tempat komandonya Hizbullah kan relatif maksudnya jauh, dekat tapi nggak bisa dijangkau juga dengan senjata panjang biasa kan gitu. Artinya pakai kendaraan aja kan 1 jam kan itu cukup jauh. Karena bergunung-gunung juga kan kalau di Lebanon, berkolak-kelok kemudian bergunung-gunung juga lokasinya. Saya bicara dari pemikiran dan hati saya sebagai seorang prajurit ya, bukan seorang politikus kan kalau saya kan. Jadi saya bicara apa adanya. Gugurnya 1 orang anggota kita di Atsid Al-Qushair, kemudian ada alasan bahwa itu tembakan yang tidak terarahkan begitu ya. Kalau menurut saya diarahkan. Kenapa saya bilang diarahkan? Lah, Israel nyerang base camp kita kan udah berapa kali coba yang kita tahu aja. 2024 diserang. Sekarang 2026 diserang lagi. Terus apa iya itu tidak terarah? Langsung ke jantung base camp kita loh yang diserangnya kok. Pusat komando kita yang diserangnya. Kenapa Israel nembak Indonesia? Udah gitu aja. Atsid Al-Qushair itu kan pusat komando pengendalian pasukan kita, kontingen kita. Komandan batalion kita adanya di sana. Jadi kalau mereka bilang tidak terarah, apalagi salah sasaran, bohong kalau menurut saya ya. Israel itu kan peralatannya canggih. Mereka punya drone. Ya, punya drone yang setiap saat mungkin beroperasi. Drone itu untuk apa fungsinya? Kalau bukan untuk mapping atau mencari titik koordinat pasukan PBB di mana, pasukan kontingen ini di mana kan mesti ada koordinatnya kan.
pun termasuk juga Hizbullah ada di mana kan gitu ya. Pergerakan Hizbullah seperti apa pasti seperti itu. Ini kan pasukan PBB, penjaga perdamaian, peacekeeper. Bukan kombatan yang berperang melawan satu pihak kan. Ini penengah supaya ini jangan chaos, ini juga jangan chaos kan begitu. Nah, kenapa kita malah jadi korban? Dengan adanya kejadian ini biasanya PBB akan melakukan tindakan apa, Pak? Harusnya PBB itu memberikan sanksi yang berat terhadap Israel. Kenapa? Karena kita masuk ke Lebanon itu kan kita ini ditugaskan sebagai pasukan PBB yang mana dari mulai logistik, kemudian alat perlengkapan, gaji kita kan oleh PBB yang bayar. Sehingga apapun yang terjadi dengan pasukan PBB yang tergabung dalam UNIFIL yang ada di Lebanon, itu PBB yang harus bertindak keras terhadap negara yang melanggar atau yang tidak menghormati eksistensi pasukan PBB kan. Pemerintah kita juga harus memberikan semacam kecaman atau semacam peringatan yang keras lah terhadap Israel. Berbagai pihak ini menuntut PBB untuk melakukan investigasi atas serangan yang kemarin terjadi. Tapi juga ada beberapa yang bisa dikatakan pesimistis gitu, bahwa PBB ini tidak bisa melindungi pasukannya. Tanggapannya, Pak? Ibarat katanya PBB Israel dengan Amerika ini kan teman satu meja. Bagaimana mungkin orang teman satu meja makan bisa bertindak keras terhadap teman yang lain? Jadi ada alasan yang pesimistis, itu sangat logis kalau saya ya. Kita pun pernah melaporkan itu, bahwa ini ada disinyalir ada drone-nya Israel masuk Lebanon, nggak ada tindakan apa-apa. Dari mana kita tahu bahwa PBB tidak bertindak? Berulang drone itu masuk. Tidak hanya sekali dua kali. Ya, betul. Apakah memang PBB-nya yang, mohon maaf, tidak tegas, atau memang yang Israelnya yang melawan kan gitu? Tapi kalau ini berlarut-larut, maka ini akan merusak segalanya, dan ini akan membuat capital outflow mungkin semakin tinggi gitu, dan rupiah bisa terdepresiasi tajam. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, salah satu kilang minyak terbesar milik Israel, Bazan, yang berada di Teluk Haifa hancur dihantam rudal Iran pada 30 Maret silam. Akibat serangan tersebut, kebakaran dan kerusakan di area kilang dilaporkan cukup parah. Diketahui 5 lokasi di Haifa luluh lantak, berikut jalanan di wilayah tersebut. Kini kilang Bazan ditutup sementara untuk penanganan dampak serangan dan perbaikan. Kalau di dalam negeri itu dampaknya ada, ya saya sebutnya 3 hal lah ya. Pertama adalah terhadap fiskal, yaitu ini apakah akan memperbesar defisit atau tidak. Nah, kelihatannya pemerintah sedang menahan harga BBM agar jangan naik. Tentu saja masyarakat senang, populis, tapi apa dampaknya terhadap fiskal? Apakah masih bisa ditahan terus dan sampai kapan? Itu pertanyaannya dan sulit dijawab sekarang ini. Yang kedua adalah moneter. Kalau moneter ini khususnya terhadap rupiah. Kalau ini berlangsung lama, maka ada kecenderungan terjadi aliran modal ke luar negeri, capital outflow. Nah, capital outflow ini akan menekan kurs rupiah. Nah, sampai sejauh mana menekan kurs rupiah juga tergantung berapa lama konflik ini berlangsung. Kalau ekspektasi orang, ya mungkin ini adalah cepat ya, bahwa Trump juga menghadapi permasalahan di dalam negeri yang menginginkan dia stop dan sebagainya gitu. Nah, itu kita mengharapkan itu semua gitu. Tapi kalau ini berlarut-larut, bahwa Trump tidak terima, bahwa dia harus tetap menangkan perang ini dalam arti menjatuhkan rezim lah ya, maka ini akan
akan merusak segalanya. Dan ini akan membuat capital outflow mungkin semakin tinggi gitu, dan rupiah bisa terdepresiasi tajam. Yang ketiga, dan ini sudah terjadi, yaitu mengenai dampak kepada sektor real, yaitu bahan baku dari plastik. Sekarang kita tahu bahan kemasan ini sudah naik 30-40% gitu di masyarakat saat ini gitu. Nah, bagaimana kalau terjadi lebih lama lagi gitu? Nah, dikhawatirkan kelangkaan bahan baku, maka akan terjadi PHK sementara dan menjadi PHK permanen dan sebagainya gitu. Ini yang harus diwaspadai. Memang sangat sulit gitu, karena semuanya kita punya fundamental ekonomi kita agak sedikit rapuh. Nah, pertama adalah mengenai fiskal. Fiskal kita ini di anggaran ini kan sudah minus, sudah defisit 2,68%. Ya, ini rancangannya gitu. Berarti ruang fiskal kita sangat sempit untuk menahan gejolak dari eksternal seperti sekarang ini. Nah, ini permasalahan kita karena defisit kita ada ambang batas yang dibolehkan oleh undang-undang. Nah, kalau dia melewati 3%, maka mau tidak mau harus ada terjadi pengurangan belanja negara untuk menahan itu menjadi 3%. Tetapi risikonya apa? Risikonya tentu saja akan terjadi kontraksi di dalam perekonomian kita. Dan kedua adalah mengenai kebutuhan untuk menarik utang. Sekarang ini siapa yang mau memberikan utang lagi dengan risiko yang sedemikian tinggi gitu. Dan dampaknya tentu saja bahwa dengan demikian suku bunga tidak bisa turun gitu. Suku bunga naik untuk menarik investor asing, untuk membeli gitu, investor lainnya juga semuanya. Lalu kemudian dari moneter, dari capital outflow. Nah, ini juga kita sangat rentan sekali. Kita punya rapuh karena kita tergantung dari inflow dari luar negeri. Kalau itu stop, itu kita punya rupiah akan terdepresiasi. Jangan dianggap remeh gitu, karena kurs rupiah pada tahun 2015, 2018, 2020 pernah terdepresiasi 20%. Kalau ini terdepresiasi 20%, kalau base-nya adalah 17.000, artinya kan mencapai 20.000. Ini adalah cukup mengejutkan bahwa untuk semua jenis BBM itu tidak dinaikkan, dan ini menambah beban kepada Pertamina. Karena yang beli Pertamina ya, yang membuat itu BBM-nya, yang mendistribusikannya, lalu harganya tidak boleh dinaikkan. Dia juga kemungkinan mendapatkan yang namanya dana kompensasi dari pemerintah, dan itu pun berarti fiskal kita juga akan tertekan juga. Saya rasa dalam waktu dekat pemerintah akan menaikkan yang non subsidi itu dulu gitu. Nah, kalau itu tidak kuat, baru yang menaikkan yang subsidi. Saya rasa sulit untuk ditahan sampai berlama-lama. Gitu. Apalagi sekarang kita lihat kemarin Brent sudah turun sampai ya sekitar 100 lah ya, dari 115 ya. Tapi sekarang sudah naik lagi ke 115 lagi gitu. Jadi kelihatannya memang ini harga minyak ini sulit ditahan. Ya, konsekuensinya kita punya defisit melebar ya, melewati ambang batas 3%, dan berarti dia harus mengkalkulasi lagi belanja-belanja apa yang harus dikurangi dan apa dampaknya. Dan kalau seandainya belanja itu tidak mau dikurangi karena takut terjadi kontraksi terhadap perekonomian kita, maka pilihan lainnya adalah menaikkan defisit dari 3% ke sekian persen gitu. Nah, tapi itu harus benar-benar dievaluasi secara cermat, dan juga harus dikomunikasikan kepada semua pihak apa dasar pemikirannya bahwa ini bisa diterima. Apakah ini demi masyarakat, apakah demi ya kalau terjadi PHK dan sebagainya, demi buruh juga ya yang harus mendapat jaring pengaman sosial dan sebagainya gitu. Nah, ini harus benar-benar diberikan komunikasi yang
sangat-sangat cermat dan bisa dimengerti oleh masyarakat. Di tengah misi menjaga perdamaian dunia, 3 anak negeri gugur di tanah Lebanon. Sementara itu peperangan antara Iran, Israel, dan Amerika semakin meluas dan mengancam stabilitas global. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukan.